Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Cia. Saya mahasiswa PPG Universitas Sriwijaya, Program Studi Bimbingan dan Konseling tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil modifikasi mengenai RPP ataupun dalam bimbingan konseling itu disebut juga dengan RPL, yaitu Rencana Pelaksanaan Layanan. Langsung saja untuk yang pertama, saya melakukan modifikasi mengenai topik layanan yang digunakan. Di sini saya menggunakan topik layanan burnout belajar dan cara mengatasinya. Topik layanan yang saya gunakan ini dianggap kurang menarik karena topik layanan ini sudah banyak dipakai. Sebaiknya topik layanan diganti dengan kalimat-kalimat yang berisi ajakan agar peserta didik itu tertarik dengan layanan yang diberikan. Topik layanan yang berbeda dapat membuatnya menarik dan berbeda dengan layanan klasikal yang pernah dilaksanakan oleh guru BK lainnya. Jadi maksudnya di sini, apabila kita menggunakan topik layanan yang berbeda daripada biasanya, itu dapat menjadi ciri khas dari rencana pelaksanaan layanan yang kita buat. Kemudian yang kedua itu saya melakukan modifikasi mengenai metode ataupun teknik yang digunakan. Di sini saya memilih metode ceramah, curah pendapat, dan diskusi. Metode atau teknik yang digunakan pada layanan klasikal ini yaitu ceramah, curah pendapat, serta tanya jawab dianggap kurang efektif karena hanya membuat beberapa anak saja yang berani menjawab pertanyaan atau memberikan saran saat diskusi berlangsung. Sementara yang lainnya itu kebanyakan hanya diam. Hal ini tentu saja belum sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi karena belum bisa memenuhi kebutuhan peserta didik. Selain itu, metode atau teknik ini juga belum sesuai dengan prinsip pembelajaran yang relevan. Adapun metode ataupun teknik yang sesuai dengan tema layanan yaitu burnout belajar adalah metode permainan. Metode ini merupakan salah satu metode komunikasi yang sangat baik karena melalui permainan anak diberikan lingkungan yang aman dan akrab. Salah satu metode permainan yang akan digunakan pada layanan klasikal ini yaitu metode permainan Scavenger Hunt yang dibuat untuk membantu peserta didik lebih aktif dan memiliki tujuan untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menumbuhkan semangat belajar, dan mencegah peserta didik mengalami kejenuhan atau burnout dalam belajar. Selain kedua hal tadi, saya juga melakukan modifikasi pada tahapan inti. Di sini tahapan inti saya itu masih menggunakan tahapan yang sesuai dengan metode sebelumnya, yaitu metode ceramah. Nah, jadi saya di sini mengganti tahapan inti. Ada beberapa tahapan-tahapan pada tahapan inti ini. Yang pertama itu, guru menampilkan PowerPoint dan video pembelajaran, kemudian menanyakan materi kepada peserta didik. Lalu langkah kedua, peserta didik melakukan curah pendapat tentang materi yang akan dipelajari. Lalu yang ketiga, guru mengarahkan peserta didik untuk menggambarkan emosinya saat ini dengan memberikan sejumlah pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti bagaimana perasaan kamu sekarang, apa penyebabnya kamu merasakan hal tersebut, kemudian apa yang dirasakan setelah peserta didik dapat mengungkapkan emosinya. Pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi dikenal dengan teknik mengenal emosi. Tujuannya itu agar peserta didik dapat mengenal emosinya dan merasa lebih lega karena dapat mengungkapkan emosi. Kemudian langkah keempat, itu guru mengarahkan peserta didik untuk melakukan teknik bernapas dengan kesadaran penuh akan perasaan yang akan dirasakan oleh peserta didik. Melalui kegiatan ini, peserta didik dapat mengolah emosi negatifnya dan kembali fokus untuk melakukan aktivitas. Kemudian langkah yang kelima, itu guru meminta peserta didik untuk memberikan penjelasan mengenai aspek dan faktor penyebab burnout belajar atau kejenuhan belajar. Lalu langkah keenam, guru meminta peserta didik untuk memberikan ciri-ciri orang yang mampu mengatasi burnout ketika belajar. Kemudian, guru memberikan pertanyaan untuk tugas kelompok dan tugas mandiri. Guru membagi kelompok berdasarkan minat dan bakat peserta didik yang dibagi menjadi 3, yaitu menulis, membuat gambar, dan membuat video. Hal ini dilakukan untuk memetakan peserta didik berdasarkan kebutuhan. Hal ini juga disebut
dalam diferensiasi produk. Nah, langkah ke-9 itu guru menjelaskan kepada peserta didik bahwa mereka bekerja dalam kelompok sesuai dengan bakat dan minat mereka. Nah, pada tahapan ini disebut juga dengan diferensiasi proses. Lalu langkah ke-10, guru memberikan tugas kelompok sesuai dengan kebutuhan peserta didik akan bakat dan minatnya. Dan yang terakhir itu guru dan peserta didik membuat kesepakatan dalam mengumpulkan tugas kelompok tersebut. Nah, itulah tadi beberapa modifikasi ataupun revisi yang saya lakukan terhadap RPL ataupun rencana pelaksanaan layanan. Nah, di sini sudah ada RPL yang sudah saya benarkan atau sudah saya tulis revisi ataupun modifikasinya. Seperti pada topik layanan tadi. Pada topik layanan tadi kan judulnya itu belum menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat ajakan. Nah, di sini sudah ditulis kalimat yang berisi kalimat ajakan seperti mari bersama atasi burnout belajar. Nah, kata mari yang ada di sini itu merupakan salah satu kalimat persuasif yang artinya kalimat ajakan. Hal ini apabila kita masukkan ke dalam topik layanan, maka dapat membuat peserta didik itu tertarik untuk mengikuti. Nah, lalu yang kedua itu mengenai metode ataupun teknik. Nah, sebelumnya tadi saya menggunakan metode ceramah. Nah, di sini saya menggantinya dengan teknik permainan. Lalu yang ketiga itu pada tahapan inti. Sebelumnya tadi saya masih menggunakan tahapan inti yang sesuai dengan metode sebelumnya. Nah, di sini tahapan inti ini sudah saya ganti dengan metode yang baru atau metode permainan. Nah, saya sudah membacakannya tadi yang terdiri dari 11 tahapan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai revisi ataupun modifikasi saya terkait rencana pelaksanaan layanan yang telah saya buat sendiri. Sebelumnya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.